Biar tidak panjang masalah banyak yang kita datang sekolah itu sudah mudah saja. Insya Allah baik. Dan sesuatu permintaan bisa melakukan itu seperti apa? Barangkali berbeda. Nah, kalau sekarang ini niatnya rajaban atau kebetulan apa ini? Rajaban. Kalau dibicarakan dengan wajah bisa, sedang bisa, pendek bisa. Tapi saya tidak. Burung itu apa ya? Hayawan. Hayawan di surga. Cantik gak? Burung itu cantik gak? Tuh hayawannya saja cantik-cantik. Apalagi penghuninya. Burungnya saja lebih cantik dari artis-artis dunia. Terus Amerika, Eropa, Jepang, bukan? Indonesia, ya mau Korea, mau pacaran bilang, bukan? Di Hongkong, nggak ada apa-apa. Kalau burung itu nggak isi, tidak seperti kambing, lah hayawan-hayawan lainnya. Nggak isi. Apa sebabnya? Sebabnya ada satu burung melihat asmanya dari manusia hanya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama berlihat asma di junjungan kita kanjeng Rasulullah, si burung itu, masya Allah. Lalu pengen ketemu kayak apa sih orangnya yang namanya Muhammad. Di situ sebabnya.
Adu borok yang pengen ilmu sama junjung. Ya memang junjungan itu orang yang paling asetnya, indahnya, ya kan? Gantengnya, segalanya itu junjung. Tidak ada rambut yang lebih bagus daripada rambutnya junjung. Jadi gampangnya rambutnya, parasnya, dahinya, matanya, hidungnya, bibirnya, giginya, semuanya sampai ujung-ujung jari. Tidak ada yang seindah, betul kan? Junjungan Kanjeng Rasulullah. Jadi nggak usah bisa dibilang apa namanya ganteng dari mana asal kholqon maupun ahsan kholqon. Orang yang paling bagusnya itu kan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari junjungan kita Kanjeng Rasulullah. Sejak diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat, miliaran manusia tidak ada yang seganteng junjung. Kalau mesem, sepertinya berlian itu berjatuhan dari mulutnya. Ya Allah, sangat luar biasa. Rambutnya baratnya dagingnya habisnya, matanya, hidungnya, semuanya tidak ada yang seindah yang dimiliki Rasulullah. Nabi Yusuf pada zamannya semua perempuan tak bisa tidur setelah melihat Nabi Yusuf. Saking apa? Siti Zulaikha itu nenek-nenek tua dan miskin, tapi dalam hatinya, ya Allah, aku ini nggak bisa menahan, selalu rindu sama Nabi Yusuf. Tapi sangat tidak mungkin karena ini saya nenek-nenek tua dan fakir. Tetapi terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa terus, sholat terus siang malam itu, sholat ibadah terus Siti Zulaikha. Akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sudah tua itu jadi gadis yang umur 14 tahun. Nah, jadi gadis yang umur 14 tahun. Nah, itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun biar kurang yang bisa aja jika Allah memenuhi gitu kan, mengabulnya, ya tidak ada masalah. Itu sih contoh. Jadi contoh setelah sholat hajat, tetap iman Islam selamat dunia akhirat selamat, lalu titik-titik disitulah buat kepentingan pribadi. Silakan kamu pengen banyak duitnya atau gimana aja bisa di dalam diri. Setelah buruk tadi ngelamun pengen ketemu dengan junjungan, akhirnya
Nah, Yusuf lewat di lewat kamu sini jangan pak main aja. Akhirnya mengikut Allah Subhanahu wa akhirnya Nabi Yusuf punya pikiran dan menikahi Siti Zulaikha. Yang tiga yaitu ada dalam sholat kan aja silakan minta apa. Kalau mengkabulnya semuanya tidak ada masalah. Memang ada asal usulnya, langit dan bumi urusan saling membanggakan diri. Bilangnya langit di atas rasa ini matahari, ada bulan, ada udah pokoknya yang hebat-hebat. Maksudnya peristiwa di akhirat bila disebutkan asal usul. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkabul permohonan dari langit. Kenapa? Kata bunyinya tidak ada orang yang mulia yang ada di bumi. Itu junjungan kita kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya langit mohon kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin kira-kira kanjeng Nabi naik ke langit. Bila langit pertama ketemu dengan siapa, tinggal lihat aja kita ini kabar mau ada apa? Nanti kita sudah jalan ini pertama 2 3 kalau dari itu kan terlalu panjang, ini enggak. Akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asal usul. Asal usul. Dan kegiatan seperti ini sebetulnya memang sangat bagus. Kepada kalian, asal kesempatan kalian perlu tampil pas lewat apa namanya rutin itu yang kan ada ya kan minggu ini hasil presentasi B kan minggunya lagi itu penting juga karena kepedean itu penting kita miliki. Maksudnya supaya kita nggak grogi, tidak grogi. Nah, saya ngisi pengajian kemarin itu sejak usianya belum berkeluarga, udah biasa ngisi pengajian kemana-mana, jadi sudah pede. Bahkan ngisi pengajian di mall pun pernah. Mall pertama tuh Pasar Baru. Ngisi pengajian di SMK Negeri Sindang, di SMP Negeri Kanji, di SD Solo, rutin di Jakarta lama. Jadinya saya capek di sini banyak repot, akhirnya mundurkan diri, tidak teratur dan mungkin apa bangun betul.
nanti. Jadi sebetulnya kita berkomunikasi dengan masyarakat lewat apa yang kita miliki itu bentuk maksudnya supaya kita jadi beliau. Kalau seperti Mas Ayu enggak? Itu membalik tuh. Mas Ayu kan asal membalik itu. Aslinya ini Mas Ayu kan jadi bukan orang Pamulangan, putri dari kerajaan Aceh, putri raja. Orang yang terhormat. Niloda yang dapat tugas dari Syekh Hidayatullah supaya dakwah di pantai selatan. Namanya bukan Loda ya. Loda itu nama Draj. Kalau jadi pimpinan di pantai selatan disebut Loda. Putri dari kerajaan Pakistan. Cantik kayak? Yang pernah ditemuinya itu agama saksinya banyak. Orang bilang ya Allah cantiknya luar biasa. Tapi diganjel. Nggak centil, biar cantik nggak centil. Dan cantik di kita lihat dan kakinya agak melegak-legok. Nah, gitu ya. Siti Fatimah sangat cantik nggak centil. Itu baliknya sangat cantik nggak centil. Itu maksudnya bercontoh bagi kita. Ya karena kalau centil nggak ada artinya. Jadi kalau masalah ngisi-ngisi pengajian mau saya itu saja, jangan belum punya keluarga, masih sama orang tua, kalau masih nanti 2 tahun atau 3 tahun lagi nikah itu udah biasa itu pengajian. 84 sampai 85 rutin ngisi pengajian di Panguragan. Setiap Jumat, pada waktu itu zamannya Abah Ismail. Setiap habis marhabannya saya suruh berdiri. Ya sudah seadanya. Cuma saya atur materi yang sudah. Nah, ganti lagi terus saja. Maksudnya Pak tidak membosankan. Kalau itu aja nanti bos. Jadi saya sendiri sini punya pikiran kalau kalian jadi mubalik, ya saya sangat senang karena berarti belajar ilmunya dimanfaatkan. Itu sudah ada yang jadi mubalik. Mubalik saya jadi mubalik. Dan diantaranya siapa lagi? Maksudnya biasa di sini tempat-tempat umum. Tujuannya kita bagi manfaat dan punya niat kita mengembangkan agama. Jadi saya sendiri di sini kalau keadaan bisa jadi mubalik ikut saya senang. Alhamdulillah bisa bermasyarakat, berarti ilmunya manfaat. Minimal kamu nanti di desa kamu menghubungi ibu-ibu, marilah kita bareng-bareng belajar yuk di musholahnya Ustaz Anu, musolah kamu situ yang dekat gitu. Jadi ya ngomong dulu situ dulu berapa orang mau 5 orang, 10 orang, 15 orang. Terus saja nanti kalau cocok pada datang sendiri. Kita jadi berjuang lillahi kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menitik badan kita sendiri kepada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
kita tidak mungkin bisa kalau tidak dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, dulunya tuh sering sampai Tangerang, sampai Serang, sering ngisi mandi di sana. Serang di mana sih? Kulon Remayu. Tapi melewati Jakarta, melewati Tangerang, baru saya ketemunya yang pernah saya alami itu cuma Buyayu, Purwokerto, dan sebagainya. Saya paling sering Buyayu, lalu dulu itu maksudnya saya cerita kamu agak greget. Tujuannya adalah menitipkan badan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita belajar jadi pejuang. Sudah kita mulai sama Nyai Mas Ali yang tadi, sama siapa tadi? Nyodan. Ada ganda Sarif namanya Sarifah Fatimah. Kalau ini Rodan ya sama namanya Fatimah. Tadi sebutan Roda ya itu bukan nama pribadi tapi nama gelar. Contoh seperti sepak bola, sepak bola,